nggak perlu lah. Ini kan narasi-narasi yang merugikan Partai Golkar. Gitu. Karena Menteri SDM ini kan orang tahu ketua umum Partai Golkar. Gitu. One man gitu, One man show ya kan. Karena memang di internal juga banyak yang nggak dukung sebenarnya. Yang mendukung itu yang ada kepentingan. Kalau yang nggak ada kepentingan, Nggak dukung. Nggak dukung. Tapi suksesinya ini tidak bisa melakukan gerakan yang bermanfaat untuk masyarakat. Iya. Gitu. Jadi untuk dirinya aja saya lihat gitu. Nah ini kelemahannya beliau. Gitu. Kalau dari Mas Rafiq nih, tadi kinerja sudah dijelaskan oleh Pak Bang Huda. Ya. Terus kadang juga Bahlil suka keluar kalimat-kalimat kontroversial ya. Ya, ya. Dari pihak Golkar sendiri ada nggak sih kepikiran buat nunjuk juru bicara aja gitu loh? Biar juru bicara aja yang ngomong gitu, ngomong masalah energi dan segala macam gitu loh, daripada blunder malah yang kena Menteri SDM-nya, yang kena Presiden, yang kena Golkar gitu loh. Pernah kepikiran nggak atau ada yang ngedorong nggak? Karena tolong pakai jubir aja gitu. Gimana gitu? Iya. Ya seharusnya itu kembali lagi kepada ketua umum. Itu hak prerogatif ketua umum ya kan. Ketika dia tidak mengambil orang lain ya itu pilihan dia gitu. Tapi saya sepakat seharusnya ada juru bicara ya. Jangan dia langsung lah ngomong sehingga langsung ditembak ya kan gitu. Nah itulah itu kembali lagi kepada kemampuan organisasi seseorang, kemampuan leadership seseorang di partai politik. Ya. Itu ya Pak Bahlil salah. Harusnya pakai kan di Golkar itu ada ketua bidang energi ya kan kalau bicara konteks partai ya. Kalau di kementerian beda kan. Jubir lagi dia. Jubir lagi. Kementerian kan ada ketua bidang energi, silakan aja tunjuk ketua bidang energi. Makanya ini semua kayak diambil semua sama dia kan. Itu. One man gitu, One man show ya kan. Karena memang di internal juga banyak yang nggak dukung sebenarnya. Kalau komposisinya tuh banyak yang nggak dukung. Tuh. Balik lagi nih ke Bang Huda. Ini aja terus, Pak Rafiq aja terus. Menarik aja. Itu benar itu. Enggak. Yang mendukung itu yang ada kepentingan. Iya. Kalau yang nggak ada kepentingan, Nggak dukung. Nggak dukung. Enggak. Soalnya ini banyak banget nih permasalahan yang mesti dibahas gitu kan. Kita ke Bang Nel dulu buat pemantik nih. Komunikasi menteri-menteri di era Presiden Prabowo ini kan jadi sorotan. Kalau dari Sele sendiri ada nggak catatan untuk dari segi komunikasi di? Iya, kalau kita lihat PCO yang dulu juga itu catatan sendiri gitu. Nasbi. Iya, Iya. Pak Bang Hasan Nasbi sendiri kepleset gitu Kepleset kan. ngomongnya. Kali kepleset dan sebagainya. Baik itu sengaja maupun nggak sengaja itu harusnya dapat dihindari sebagai kepala PCO. Iya. Kemudian kalau kita lihat kan sebenarnya beberapa kali menteri di eranya Prabowo yang awal Prabowo itu kan irit bicara kan. Bahkan saya ingat sekali Bu Sri Mulyani, itu kan pas zamannya Pak Jokowi kan Vokal banget ya. vokal, dia kan Vokal lah ya. ketika ada doorstop melayani dia, dan iya. sebagainya gitu kan. Terus kemudian semakin ke sini ternyata hanya berbicara ketika ada preskon terkait dengan APBN kita ataupun terkait dengan hasil dari KSSK sebagainya. Nah, kita lihat itu semakin sini kan ternyata kok semakin jarang berbicara Bu Ani ya, terutama Bu Ani ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat juga beberapa kali disampaikan juga sama menteri-menteri lainnya juga kadang overlapping dan bahkan tidak dipersiapkan dengan matang apa yang mau dibicarakan ke publik gitu kan. Misalkan saja, contohnya aja kita ngomongin terkait dengan energi gitu kan. Energi saya sampaikan kan Bahlil selalu sampaikan bahwa kita energi baru terbarukan akan jadi prioritas. Tapi apa yang dilakukan itu kebalikan. Iya, pakai PLTU ya. Ya, LTU itu kan sangat kontradiktif. Gitu kan. Belum kita bicara mengenai BGN, Badan Gizi Nasional, yang sampai minta maaf sampai nangis-nangis dan sebagainya gitu kan. Nah, itu kan permasalahan lagi. Nah, makanya memang ini kalau dulu kan ada di KSP kan, ada di KSP ada deputi yang memang ya khusus untuk menangani terkait dengan masalah komunikasi presiden gitu kan. Nah, sekarang itu diambil sama sekarang namanya Badan Komunikasi Presiden. Saya lupa namanya. Yang jadi Wakop Digi ya?
Ya, Ya, Menko Angga Publik Raka. Angga Raka Ya, itu ya. kan. Jadi badan kan dia, badan komunikasi kan itu kan kantor. Badan komunikasi pemerintah. Ya, Tadi ya. nomenklaturnya hanya presiden, sekarang nomenklaturnya pemerintah gitu ya. Ya, ya. Simpelnya gitu kan. Ya, nah itu ya manfaatkan itu aja gitu kan, manfaatkan itu untuk bisa membuat statement-statement yang memang lebih clear, dan saya rasa ini juga terkait yang terbaru kan Pak Purbaya kan. Pak Purbaya Biasa dengan itu. gayanya yang cowboy gitu iya. kan, yang cowboy cepos-ceposan di sini. Mungkin kita udah bahas di sini kan dulu kan Iya, Pak Purbaya bahas, kan. iya. Nah itu kan sesuatu yang ya menurut saya pribadi sebenarnya ini berkebalikan nih dengan apa yang dilakukan oleh Sri Mulyani gitu kan. Iya. Sisi positifnya sebenarnya adalah tidak ada yang ditutupi oleh Pak Purbaya. Pak Purbaya, pemerintah. Tapi sisi negatifnya adalah ketika mereka bisa keceplosan lagi, seperti yang terjadi di statement awalnya Pak Purbaya terkait 17/8, misalkan. Iya. Itu sangat-sangat membuat gusar masyarakat gitu kan. Nah, tapi itu satu positifnya adalah ya akhirnya berani juga untuk ada orang yang di pemerintah yang mau doorstop gitu kan. Bayangin, si Mulyani itu jarang pelit banget doorstop gitu kan. Iya, no comment mulu ya. Iya. Sedangkan di luar kayak Celius dan sebagainya tuh ngomong terus gitu kan. Kalau kita ngomongin Purbaya pasti kita juga nggak lepas dari awal-awal polemik dia dengan Pak Bahlil nih, yang Bahlil bilang datanya salah nih gitu. PG yang BBM itu ya. PG dan BBM itu ngaruh juga ke penilaian Bahlil. Kalau ke Pak Purbaya kita nggak kasih nilai. Oh, Kita kenapa belum? disclaimer, ya kita disclaimer. Ya dia baru ya. Baru ya. Ya, ngasih nilai mungkin dalam hal tata kelola dan sebagainya masih baru dan sebagainya, itu tidak kita kasih nilai karena ya nggak fair juga Iya, sebenarnya. belum tepat. Nah, tapi kalau terkait dengan apa yang sampaikan tadi Pak Purbaya versus Bahlil gitu kan, itu kita jadikan sebagai acuan ketika berbicara mengenai aspek komunikasi publik. Iya. Komunikasi publik kita juga jadikan penilaian, tapi bukan ke Pak Purbaya ya, tapi ke Pak Bahlilnya gitu. Bahwa ya Pak Bahlil ngomong bukan gitu caranya gitu kan, sebagainya. Salah mungkin datanya tuh Salah ya. mungkin datanya gitu kan. Nah, terus ditimpali lagi sama Purbaya dan sebagainya. Sebenarnya kan kalau kita lihat ya bahwa di situ kan ada peran-peran lembaga non kementerian yang seharusnya bisa menangani hal ini gitu kan. Iya. Sebut aja ada tadi ya badan komunikasi, Iya. terus kemudian ada KSP untuk masalah internalnya, ada staf sus presiden juga ada. Itu kan sebenarnya kan untuk yang bisa menjembatani antar menteri ini kan. Nah, tapi memang satu sisi ya kita melihat akhirnya ada pertentangan, dan ada yang bilang itu bagus, ada yang bilang yang jelek juga. Tapi semuanya juga saya bilang ya ada aja, pasti ada Masalahnya ya. ada Iya. semuanya negatifnya juga. Iya. Waktu balik lagi nih ke Bang Raffi. Waktu gonjang-ganjing dengan Pak Purbaya itu, kalau dari Golkar sendiri pasang badan atau kayak gimana nih? Wah ini mantap ini. Kalau menurut saya ya dan teman-teman saya ya, kalau ada narasi Pak Purbaya bicara seperti itu, nggak perlu kita ngomong di udara, nggak perlu kita respon dengan pertanyaan wartawan. Cukup kalau wartawan nanya gimana Pak Menteri, ya udah nanti saya akan coba bicara Pak Purbaya, Oke. menyamakan persepsi gitu atau apa. Nggak perlu lah, ini kan narasi-narasi yang merugikan Partai Golkar. Gitu. Karena Menteri SDM ini kan orang tahu ketua umum Partai Golkar, gitu. Melekat kan di badannya kan gitu. Ya itu kurang cerdas lah. Pak Purbaya juga lagi positif. Ya, dia lagi bagus. Positif kontinennya. Tentu yang bertentangan dengan Pak Purbaya Akan dirugikan. negatif. Dirugikan nanti ya. Kalau dari Golkar sendiri, salah satu mungkin yang jadi alasan kenapa pelaporan itu dicabut. Kalau saya ngelihat di media sosial banyak juga ajakan untuk ya udah nggak usah milih Golkar kalau gitu. Kalau masih ada Bahlil maksudnya gitu kan. Itu ngaruh nggak sih untuk 2009 nanti? Walaupun masih panjang tapi memang kan arahnya ke situ gitu. Sangat ngaruh, dan kita itu juga di internal juga mengkritisi perihal pelaporannya AMPG dan AMPI itu, dan kita menyayangkan karena dampaknya negatif buat partai Golkar ke depan ini. Kalau bahasa ekstrem di aktivis, lu bodoh amat sih lu, ya kan? ngelawan arus ya kan. Nah, harusnya dirangkul gitu. Harus dilawan ya kita ke bawah lah, bisa kelempar kita gitu.
Kalau bicara gerakan politik ya masih ada. Tapi kalau secara pribadi nih, seorang Bahlil Lahadalia menurut Mas Rafiq itu memang orangnya seperti itu, atau memang pribadinya keras, atau memang seperti apa sih? Yang pertama memang ya kita tahu lah kan beliau orang timur ya. Ya. Orang timur itu kan ngomong apa adanya ya. Tapi kan juga banyak tokoh-tokoh timur tuh yang Soft spoken. spoken, komunikasinya elegan gitu kan. Dan smart dalam menghadapi suatu permasalahan gitu ya kan. Ini saya juga kalau dari sisi suksesi beliau saya salut. Bahwa beliau bukan dari anak siapa-siapa, ya kan, dari bawah bahkan pernah jadi supir katanya, bisa menjadi pengusaha sukses, politisi bagus gitu. Tapi suksesinya ini tidak bisa melakukan gerakan yang bermanfaat untuk masyarakat, gitu. Jadi untuk dirinya aja saya lihat gitu. Nah ini kelemahannya beliau gitu. Tapi kan ada Bang, kebijakan dia yang ngasih sumur migas ke rakyat, itu gimana? Pengolahan pro rakyat. Ya. Jadi yang kita dapat sumur migas nih kan, Bang Huda, itu gimana tuh, Bang Rafiq? Ya kalau untuk sisi kepentingan rakyat tuh bagus. Gimana pun kan, ini saya bukan bela Bahlil ya. Tentu ada juga lah poin-poin yang kebijakan beliau yang bisa dirasakan masyarakat gitu. Tapi kan secara globalnya, ya mungkin dalam ibarat guru nih ngecek hasil ujian ya kan, pertanyaannya 10 yang benar cuma 2 gitu. Salah 8. Gitu. Tapi nilainya 2 dong. Jadi kita harus fair juga ya Mas ya kan. Saya ngelihatnya kayak gitu. Enggak 100% juga apa yang dilakukan beliau salah gitu. Cuman lebih banyak nggak salahnya, misalnya.